Oke, kita lanjut di bagian interior yang kita bahas sekarang. Yang pertama adalah setirnya. Untuk lingkar luar ini dia berbahan soft touch dan belum dilengkapi dengan airbag. Terdapat logo Daihatsu di tengah sini. Untuk tipe Xenia tahun 2000 ke atas dia sudah dilengkapi dengan airbag di bagian sini. Untuk fitur setir dia bisa tilt, pengaturan naik dan turun tergantung kebutuhan kita. Pengaturan ada di bawah, ada tuasnya. Lalu kita lanjut ke panel bagian sebelah kanan. Ada tuas untuk lampu sen kiri dan kanan, juga berguna untuk lampu besar dan lampu kecil, untuk menyalakan lampu maksudnya juga. Lalu di bagian sebelah kiri terdapat tuas untuk wiper, ada 3 percepatan, dan juga wiper bagian belakang dilengkapi dengan washer. Lalu di instrumen clusternya kita lihat di sini terdapat di sebelah kiri ada RPM sampai dengan 7000 RPM, dan di tengah adalah kilometer per jamnya atau kecepatannya sampai 180 km per jam. Kemudian ada PMID untuk indikator bensin, dan juga kilometer, trip A dan trip B, dan juga ada pengaturan jam di sini. Lalu kita lanjut ke sebelah kanan. Di sini terdapat kisi-kisi AC yang bisa dibuka tutup. Di sini saya tambahkan cup holder untuk memudahkan Anda mendinginkan minuman Anda di jalan. Lalu kita geser ke bawah. Sini terdapat electric mirror. Ini untuk bagian kanan, kita geser sesuai kebutuhan. Lalu ini yang sebelah kiri. Di sini indikator alarm, terdapat lampu. Kemudian ini tombol untuk fog lamp, pengaktifkannya. Kemudian kita ke bawah. Di sini terdapat pocket yang cukup kecil, mungkin untuk dompet. Lalu ke bawah di situ ada tuas untuk membuka kap mesin. Lalu kita lanjut ke bagian tengah. Di sini terdapat kisi-kisi AC yang lumayan dingin semburannya. Kemudian terdapat kisi-kisi AC 2 buah untuk penumpang sebelah kiri dan untuk pengemudi. Kemudian head unitnya masih standar bawaan pabrik. Terdapat laci pocket penyimpanan juga di sini, bisa untuk kacamata dan lain-lain. Untuk fitur head unitnya ini cukup standar, masih cuman tersedia USB, aux, dan radio. Belum tersedia Bluetooth. Lanjut ke bawah, di sini ada tombol hazard. Kemudian pengaturan AC ada 4 percepatan. And the good news this for Malaysians. It's almost down. And you know this has gone down. Atau 4 level. Kemudian di sini semburan angin untuk tingkat kedinginannya, derajatnya bisa kita atur sesuai kebutuhan. Kemudian ke bawah ada loket penyimpanan yang cukup untuk beberapa file Anda. Kemudian ada lagi penyimpanan terbuka di sini. Kemudian ada lighter yang bisa digunakan untuk port USB charge. Kemudian di sini terdapat persneling di bagian tengah, 5 percepatan dan mundur. Kemudian kita ke belakang lagi, ada handbrake yang model tenaga, model kekuatan tenaga dalam. Di sini ada kisi-kisi penyimpanan, mungkin untuk handphone atau parfum. Terserah Anda mau menyimpan apa. Kemudian di bagian tengah ada konsol box yang lumayan besar. Sini bisa juga untuk penyimpanan, hanya 1 level, tidak ada 2 level. Oke, lanjut ke penumpang sebelah kiri. Dashboardnya cukup biasa, dia berbahan plastik biasa. Di sini terdapat kisi-kisi AC yang bisa dibuka tutup juga. Kemudian ada laci penyimpanan yang cukup besar di sini. Untuk tempat minum cukup luas ya untuk Xenia ini, sama dengan Avanza juga cukup banyak nampung tempat air minum. Di sini power window
tuas pembuka pintu. Dan untuk kita bicara bahan jok, ini masih kain, belum bluedru, masih kain biasa, dan ini sangat mudah kotor. Tapi juga mudah juga kita bersihkan dengan cara kita cuci bisa, lalu dijemur hingga kering. Lalu kita lanjut ke bagian atas. Bagian atas ada sun visor, bagian sisi penumpang dilengkapi dengan mirror. Lampu kabin bagian depan ada 3 opsi, selalu on, standby jika dibuka pintu akan menyala, lalu off, tidak akan menyala jika dibuka pintu. Lalu ada spion tengah yang belum day night view, masih manual. Kemudian di sini ada sun visor bagian pengemudi, masih standar, tidak ada apa-apa. Di sini cup holdernya saya beli di aftermarket. Kemudian di sini ada handle pegang yang model fix, juga di bagian penumpang sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke kabin tengah. Lalu untuk pembuka tutup bensin ada di pengemudi, di jok bagian kanan bawah, bisa dicungkil. Lanjut kita ke bangku penumpang bagian tengah. Kemudian kita lanjut ke sisi bagian tengah penumpang. Bannya juga sama, kain yang mudah kotor tapi bisa dibersihkan. Di sini kabinnya cukup lapang lah untuk di kelasnya. Di sini tersedia standarnya pocket di bagian kursi dan speaker. Ini penampakan dari door trimnya bagian belakang masih cukup mulus. Oh ya, di sini juga tersedia cup holder untuk bagian penumpang. Ada 2 buah, bisa diangkat, tapi saya gunakan untuk pengharum saja. Cup holder di bagian penumpang juga lumayan besar. Dan untuk Xenia 2012 juga dilengkapi dengan double blower yang hanya bisa dioperasikan bila AC depan dinyalakan. Tersedia juga 3 percepatan arah angin semburan. Mungkin di kabin tengah penumpang cukup di sini. Sekarang kita ke bagian belakang. Ini penampakan untuk baris ketiganya bila bangku dilipat habis. Bagasinya cukup luas bila dilipat. Lalu untuk sistem pembukaannya tinggal kita angkat seperti ini, lalu kita turunkan dan kita angkat bangku seperti ini. Cukup mudah, cukup simpel, dan juga terdapat cup holder di bagian baris ketiga, tapi tidak tersedia kisi-kisi AC bagian atas. Mungkin untuk bagasi bila row ketiga dibuka seperti ini, kapasitasnya cukup luas, lumayan untuk menampung barang-barang bawaan Anda. Mungkin sampai di sini bagian interior. Kita lanjut ke bagian eksterior.